Ngaji yuk bareng. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang belum nyahut nih kayaknya ya. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri. Kita doa sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Para ibu dan dua bapak, ini udah di bapak atau belum? Belum. Nah, kita doakan semoga segera di bapak. Kalau susah nyarinya tinggal nyari yang di sini yang punya putri ya. Jadi nggak usah jauh-jauh ya, insyaallah ya. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari yang sangat cerah ini ya, dipertemukan di apa nih namanya? MT Khairun Nisa ya, Majelis Taklim Khairun Nisa di butik Siti ya, atau Sayyidati Khadijah. Siti itu dari bahasa Arab ya katanya ya, dari kata Sayyidati Khadijah. Bersyukur saya bisa hadir di sini walaupun telat ya, beberapa menit karena kata Google sih jam 9 kurang 5 udah nyampe di sini katanya ya, kata Google ya. Cuman kadang Google ini susah dipercaya ya. Iya. Apalagi kami tadi sempat sedikit kecepatan keluar tolnya ya, jadi balik lagi masuk tol lagi dan baru bisa keluar dengan jurusan yang tepat alhamdulillah ya. Dan yang kedua ya, alhamdulillah bisa hadir di sini ya. Saya tadi malam masih deg-degan karena masih rakar di Mega Bandung Puncak ya. Hari ini hari terakhir tapi saya izin ya, tidak ikut sampai akhir. Jam 7 tadi saya udah di rumah siap-siap kemudian berangkat kemari sesuai dengan agenda kita ya. Baik, para ibu dan bunda sanafumullah, pagi hari ini sampai nanti jam berapa saya bicara? Maghrib. Sampai maghrib? Ibu-ibu siap sampai maghrib? Siap? Nah, yang siap silakan ya. Saya jam 12 nanti pulang ya. Ya, masuk sampai maghrib bu ya. Baik. Kita akan bicara tentang Siti Khadijah, tapi bukan tentang butiknya ya. Bukan tentang sejarah butiknya, karena tadi Audar sudah bicara ya, alhamdulillah ya. Jadi kita akan bicara tentang Bunda Sayyidah Khadijah
istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pemilihan tema oleh panitia pas banget gitu ya, tentang kemuslimahan, tentang sosok yang wanita paling mulia dalam kehidupan Rasulullah, ya, Khadijah, dan pas juga dengan nama butik ini ya. Ini pas banget, alhamdulillah ya. Nah, kita akan bicara tentang sosok Khadijah radhiyallahu anha, mengenal ya siapa beliau yang selama ini kita hanya kenal. Siti Khadijah adalah istri Rasulullah, hanya itu. Kemudian nanti kita akan coba telaah jalan hidupnya, ya, keluarganya, dan yang paling penting banget, ini kayak banget nih ya, saking pentingnya. Yang paling penting banget adalah inspirasi apa saja yang bisa kita ambil dari sosok mulia Khadijah ini, sehingga kita bisa terapkan di zaman sekarang. Ya. Jadi walaupun kehidupan beliau sudah berlalu lebih dari 1445 tahun yang lalu, ya, tapi inspirasi dari Khadijah radhiyallahu anha ini tetap bisa kita laksanakan hari ini, terutama ya, bagi ibu-ibu sosialita di depan saya. Terutama bagi ibu-ibu yang ya, menggeluti dunia rumah tangga, karena Khadijah juga adalah seorang ibu rumah tangga yang juga berperan sebagai istri, ya, dan satu lagi beliau berperan sebagai pengusaha. Ya, kalau lihat dari wajah-wajahnya ibu sekalian di sini ya, ini pengusaha muslimah semua, insya Allah. Sebab kalau karyawan kayaknya nggak akan ada di sini, dia kerja di kantor lain ya, kecuali staf karyawati di sini gitu ya. Ini menarik, pas banget ya. Jadi kita akan bicara tentang sosok Khadijah ini dan mengambil inspirasi, karena tujuan utama kita mempelajari sebuah sejarah, biografi tokoh ya, apapun termasuk sejarah hidup Rasulullah, keluarganya, untuk mengambil keteladanan ya. Ayat yang kita hafal banget karena sering dibacain pada peringatan Maulid Nabi adalah laqad kana lakum, gimana bu bunyinya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh bagi kalian, kata Allah SWT, pada diri kalian, ya, pada diri Rasulullah ya, terdapat uswah. Ya. Dan pada diri Rasulullah ini bukan hanya pada diri Nabi secara pribadi, tapi dalam kehidupan beliau termasuk keluarga dan juga istri. Nah, jadi kehidupan Rasulullah, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang mengitari beliau adalah uswah, teladan bagi kita. Ya, itu inti utama kita belajar sejarah. Karena itu kalau kita lihat Al-Quran sekalian, Al-Quran itu kaya sekali dengan sejarah. Ya, pada setiap surat ada kisah, bahkan mendominasi, ada lebih dari 67% isi Al-Quran itu tentang cerita. Nah, dari Al-Baqarah aja udah cerita tentang sapi betina. Nanti kita masuk Ali Imran itu cerita. Nanti ada surat namanya Al-Qasas, kisah-kisah cerita. Nanti ada surat namanya Al-Anbiya, cerita para nabi. Bahkan beberapa surat ada nama-nama tokoh. Ada Ibrahim, ada Hud, ada Luqman, ada Maryam, ada siapa lagi bu? Ada An-Naml, tentang Nabi Sulaiman. Jadi Al-Quran penuh dengan cerita, ya, qasas, cerita-cerita. Namun ya, cerita-cerita itu bukan hanya untuk dibaca saja, tapi untuk diambil keteladanan dan inspirasi. Baik, ibu-ibu dan kaumullah, Khadijah. Apa yang ibu-ibu ketahui tentang Khadijah? Pertama, istri Rasulullah. Apa lagi bu? Pengusaha. Apa lagi? Tentang Khadijah, pengusaha, istri Rasulullah, apa lagi? Ya, semuanya benar ya, semuanya benar ya. Jadi Khadijah ini adalah ya, seorang sosok mulia. Kalau kita lihat biografinya dalam banyak kitab, sedikit waktu itu ya, ini yang menarik. Di bangsa Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam, Rasulullah terima wahyu ya, yang jadi pengusaha waktu itu dikit dari kalangan wanita. Ya. Mayoritas para pengusaha adalah dari kalangan laki-laki. Bahkan ya, dulu bangsa Arab jahiliyah bukan sedikit, bahkan banyak ya, yang menyepelekan wanita. Ya, bahkan di antara mereka ada yang membenamkannya ke dalam tanah.
dikubur hidup-hidup. Ya. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kata Allah, orang-orang sebagian, tidak semua ya. Manakala dikasih tahu, istrimu lahir loh, perempuan. Apa yang terjadi? Ya, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Mukanya itu merah padam, ya, menunjukkan bahwa dia tidak suka. Ya, jadi kalau kasih tahu istri yang lahir dengan anak perempuan, mereka sangat tidak suka dengan anak perempuan. Ya. Jadi menyepelekan dan merendahkan derajat wanita, ya. Apalagi untuk menduduki peran-peran tertentu. Karena itu Khadijah ini sedikit di antara sekian banyak wanita yang mendapatkan posisi, ya, sebagai pengusaha. Namun itulah Khadijah. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah adalah seorang pengusaha. Khadijah ini jemaah, dia pernah menikah, ya, dan ulama sepakat dia menikah dengan Rasulullah dalam kondisi sudah janda, bahkan 2 kali. Suami pertamanya itu melahirkan atau memberikan 2 anak kepada Khadijah ini. Ya. Anak pertamanya namanya Hala, maka dipanggil dengan Abu Hala. Hala ini perempuan. Ya. Anak keduanya namanya Hindun. Hindun ini laki-laki. Kalau di kita Hindun perempuan lagi bu? Perempuan. Ada tuh di sinetron Bajai Baju. Namanya Mbak Hindun. Yang seusia saya mesti kenal nih sinetron lucu ini ya. Siapa pemerannya itu? Ya, Bajai Baju. Ya ada poningnya kan nggak boleh ya. Nggak ada lagi ya. Nah jadi kita ya Hindun, Mbak Hindun itu perempuan bu ya. Nah di Arab ya itu bisa laki bisa perempuan. Ya. Jadi ini anak pertama Khadijah dengan suaminya adalah Hala, yang kedua Hindun. Nah, kemudian dia menikah lagi ketika suaminya wafat dan melahirkan anak yang namanya juga Hindun. Perempuan tapi. Nah, ya, Hala, Hindun. Maka dikisahkan ketika menikah dengan Rasulullah, Khadijah ini punya 3 anak. Nah, 3 anak Khadijah ini sekalian adalah orang-orang yang terhormat. Ya. Sebelum Islam bahkan dia adalah orang yang dihormati, bahkan dikenal dengan keluarga At-Tahir, keluarga yang suci. Ya. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah, bahkan Khadijah ini keluarganya dikenal dengan keluarga At-Tahir, keluarga yang suci. Artinya apa? Khadijah mampu, gitu kan, memposisikan dirinya menjadi wanita terhormat di era jahiliyah sekalipun. Sebagaimana Rasulullah juga di masa kecilnya juga demikian. Ini mungkin inspirasi pertama yang harus kita dapatkan di tengah glamor kehidupan dunia segala hari ini ya, di mana sulitnya membedakan antara halal haram, hantam. Di tengah kesyubhatan dunia ekonomi, kesyubhatan politik, kesyubhatan antar berantai ini ya, Khadijah radhiyallahu anha itu ya di era jahiliyah bisa memposisikan dirinya tetap menjadi wanita at-tahir. Saya pernah mungkin sebelum 2018 ya, umroh ya, bimbing jamaah. Waktu itu kita punya program naik ke Gua Hira, Jabal Nur ya, di Jabal Nur. Kami berangkat dari hotel di Al-Ajad waktu itu dan kemudian ada sekitar 9 atau 10 orang. Saya duduk di depan, ya, bukan karena yang ngebayar ya, bukan ya, tapi karena ustadznya. Di samping saya sebelah kiri, supir Arab itu kiri ada supirnya. Saya ajak ngobrol, saya bilang, "Anta Makki?" Saya bilang, "Ada orang Mekah?" Nanya ke supir ini. Ya. Dan sedikit orang Mekah jadi supir, tapi ada. Dia bilang, "Iya, Ana Makki, saya Makki. Ana Makki Quraisy wa min at-Tahirah." Nah, ada hubungan dengan tema kita. Kata supir ini, "Saya ini orang Mekah, berbangsa Quraisy, masih ada darah Quraisy, terpelihara dalam dirinya ya. Wa minat Tahirah, dan masih ada darah Tahirah." Saya langsung nangkap. Saya bilang Khadijah. Khadijah artinya dia masih ada darah Khadijah. Saya tidak ngejar waktu itu ya dia dari anak yang mana, tapi dia tetap bangga dan hari ini tetap bangga. Jadi kalau Mekah itu disebut dengan keluarga Tahirah, itu biasanya keturunan Khadijah. Wanita suci, terhormat, sebelum bahkan menikah dengan Rasulullah SAW. Ya. Nah, dia menggeluti dunia bisnis ini, rakumullah, dan bisnis Khadijah ini gak main-main. Ya. Jadi bisnis Khadijah ini bukan si Antara Bintaro saja, bukan.
bukan saja Jakarta saja kan, ya, bukan saja antar kota dalam negeri kan, tapi sudah go internasional. Ya, kafilah dagangnya dikirim ke Syam. Nah, ibu-ibu silakan ukur kalau punya penggaris dari Mekah menuju ke Damaskus Suriah itu 2 bulan perjalanan pakai unta waktu itu, ya. Jadi bukan antar kota dalam provinsi lagi, bahkan bukan antar provinsi dalam negeri lagi, tapi sudah go internasional bisnisnya. Khadijah, dia juga mengirimkan nih kafilah dagangnya ya, ke Yaman, Saudi, Yaman itu udah beda negara ini. Makanya bangsa Arab kan punya 2 musim bisnis waktu itu ya, Rihlat Asyitari Wasaif, musim dingin mereka bisnis ke Yaman, dan musim panas mereka bisnis ke Syam. Ini jalur perdagangan bangsa Arab itu. Khadijah radhiyallahu anha ya, sudah menguasai, bahkan ikut terjun dalam bisnis multi negara waktu itu, go internasional. Ya. Nah, dalam kondisi demikian muncullah Rasulullah. Kita masuk cerita ya. Muncullah Rasulullah yang memang pada usia 12 tahun memang sudah menggeluti dunia bisnis juga, sebagaimana bangsa Arab secara umum waktu itu ya. Dari kecil, dari usia 20 tahun, 30 tahun ya, Rasulullah ini sudah dikenal sebagai orang yang jujur ya, Muhammad al-Amin, Muhammad terpercaya. Kejujuran Rasulullah ya, kemudian kemampuannya dalam berbisnis dan keutamaan lainnya ini viral, tak viral ya, diketahui oleh orang Mekah waktu itu, termasuk juga Khadijah. Maka Khadijah radhiyallahu anha melalui salah seorang stafnya namanya Maisarah. Siapa? Maisarah laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan. Maisarah laki perempuan, Bu? Perempuan dan laki-laki gimana nih? Ya, perempuan di Indonesia. Tapi kalau masalahnya Khadijah ini laki-laki. Dulu waktu kecil Bu, ketika baca cerita ini sama seperti ibu. Saya kira masalah itu perempuan, seperti kita di Indonesia, laki-laki ternyata Bu. Ini salah seorang staf kepercayaan Khadijah ya, yang mengkomunikasikan dengan Rasulullah, yang kebetulan rumah Rasulullah juga masih satu wilayah dengan Rasulullah. Ini di daerah lembah yang dikenal dengan lembah Syekh ya, yang berada di antara 3 bukit, Safa, Marwah, Jabal Abi Qubais. Ini disebut dengan lembah pusat ya, tutup Mekah waktu itu ya. Jadi kalau ibu sekarang pergi ke umroh ya, keluarlah dari Marwah ya, kemudian belok ke kanan. Nah, ini kawasan tempat tinggal keluarga besar Rasulullah SAW dan yang lainnya. Nah, ada komunikasi dan kemudian Rasulullah kemudian ketemu dengan Khadijah dan terjalinlah ikatan antara Khadijah dengan Rasulullah Muhammad SAW yang usia waktu itu sekitar ya masih ya, belasan tahun ya, ada yang mengatakan 17-18 tahun ya, dan sepakat untuk menjalin kerjasama. Dr. Syafi Antonio ya, yang beberapa bulan lalu dikukuhkan sebagai profesor, saya datang di pengukuhan profesor beliau ya, yang juga menulis buku judulnya Muhammad Super Leader and Super Leader, itu mengatakan menurut telaah saya, kata Pak Syafi Antonio ya, pemilik Tazkiyah disebut hubungan bisnis antara Rasulullah dengan Khadijah ini ya, kemungkinan besar akadnya itu mudharabah ya, akadnya mudharabah. Apa itu? Ada ya sahibul mal, investor bernama Khadijah ya, dan ada mudharibnya, pengusahanya, itu Rasulullah. Jadi Khadijah ngasih modal dan Rasulullah menjalankan bisnis. Jadi harus diluruskan, Nabi itu bukan pesuruhnya Khadijah, bukan staf yang digaji, enggak, tapi setara antara investor dan seorang pengusaha. Dalam aturan syariat, ibu sekalian, kalau kita bicara tentang ekonomi syariah ya, maka antara mudharib, pengusaha, dengan investor ini posisinya sejajar. Ya, kalau kita kan selama ini enggak. Ya, biasanya selama ini yang berkuasa adalah investor biasanya kan, ya, yang punya uang itu yang berkuasa.
Enggak, mestinya mudharib pengusaha juga punya hak. Karena itu yang benar antara mudharib dan sahibul mal ini ya, ketika terjadi jalinan bisnis antara mereka itu setara. Nanti tinggal bagi hasilnya disepakati. Tapi 50-50, 37 khususnya. Jadi dia bukan digaji oleh Khadijah, bukan. Rasulullah bukan orang gajian, ya, tapi pengusaha. Dan terjadilah ya kesepakatan itu. Rasulullah untuk sekian kali, ada yang mengatakan 4 kali, 5 kali Rasulullah pergi ke Syam, dan juga pernah Nabi 4 kali juga pernah ke Yaman, dan didampingi oleh Maisarah tadi itu, membawa dagangan Khadijah dengan akad bagi hasil. Ya, kecerdasan Rasulullah, kejujuran beliau, dan teknik-teknik bisnis yang lainnya, etika-etika bisnis yang lainnya. Saya pernah nulis buku judulnya Beginilah Rasulullah berbisnis, gitu ya. Pada bab terakhir itu saya tulis etika bisnis Rasulullah, bagaimana Nabi itu berbisnis. Nah, dengan cara jujur, tepat waktu, disiplin, ya, dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran. Ini tata cara bisnis Rasulullah, ya, menjaga silaturahim dengan siapapun, dan seterusnya. Maka dengan cara seperti ini, Rasulullah setiap kali pulang dari Syam mendapatkan keuntungan berlipat. Ini yang kemudian membuat Khadijah ini semakin tertarik dengan akhlaknya dan tertarik dengan profesionalitasnya. Wah, kalau ibu sekalian ketemu staf, rekan kerja, klien seperti ini, Bu, jaga hubungan baik, gitu ya. Pertama, punya akhlak yang baik, jujur, transparan, nggak suka nipu. Ini klien yang baik, pelanggan yang baik, atau kemudian staf yang bagus gitu kan. Yang kedua apa lagi? Profesional. Rasulullah ini betul-betul menerapkan tata cara bisnis yang benar, sehingga ya sekian kali pergi ke Syam, beberapa kali pergi ke Yaman, Rasulullah mendapatkan keuntungan yang sangat berlipat. Dan ini membuat Khadijah semakin kagum dengan Rasulullah. Orang, Bu, kalau semakin kagum, lama-lama apa? Ya? Kita punya status Khadijah waktu itu janda, dan Rasulullah masih jomblo, ya. Masih jomblo waktu itu, ya. Maka yang mendekati usia 25 tahun usia Rasulullah, ya, ketika Rasulullah usia jalan 25 tahun, ya, Khadijah ini yang awalnya mereka itu jalinan bisnis, ya, sering ketemu, berkomunikasi, dan kemudian semakin muncul kekaguman dalam diri Rasulullah ini, ya, menunjukkan kalau bahasa saya itu, ya, dari bisnis menuju cinta, ya. Tapi kan Khadijah perempuan, ya, rasanya tak elok, ya, kalau menyatakan perasaannya lebih dulu, ya, dia tetap ada iffah dan izzahnya itu. Maka melalui seorang saudara jauhnya, namanya Nafisa binti Munyah. Ini perempuan lagi, Bu, karena ada bintinya, ya. Ya, seorang wanita Nafisa binti Munyah, ya, ada yang mengatakan Maniyah ujungnya, tapi beberapa referensi, ya, diterjemahkan dengan Munyah. Nafisa binti Munyah, dikabarkanlah perasaan Khadijah ini kepada Rasulullah tentu dengan bahasa-bahasa yang nyawa, dan gayung pun bersambut. Rasulullah menerima, disampaikan kepada pamannya Abu Talib. Ada satu ganjaman, ayahnya Khadijah yang namanya Khuwailid ini tidak setuju Rasulullah menikah dengan Khadijah, menganggap bahwa Nabi, ya, walaupun dari keturunan terhormat, tapi anak yatim piatu, ya. Sebelum lahir beliau sudah kehilangan ayahnya. Nabi tidak pernah melihat ayahnya. Pada usia 6 tahun baru mau masuk SD, Rasulullah sudah kehilangan ibunya. Usia 8 tahun Nabi sudah kehilangan kakeknya. Jadi Rasulullah sebatang kara berada dalam naungan pamannya Abu Talib, sebatang kara. Makanya sementara Khadijah orang besar, pengusaha terkenal, dalam diri Khuwailid ayahnya ini tak pantas kalau Khadijah ini menikah dengan Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Apalagi sebelumnya ada namanya, ya, Amr bin Hisham, ya, seorang pengusaha terkenal, ya, yang juga sempat melamar Khadijah ini.
Amr bin Hisham ini bahkan dikenal dengan Abu Jahal. Ya. Dia pernah melamar Khadijah, dan mungkin ada yang lain juga pernah melamar Khadijah. Ya. Dan jadi Khuwailid ini dikisahkan dia tidak setuju dengan pernikahan itu. Bahkan dalam buku Tahtal Zilal Sirat Nabawiyah, buku itu kalau segini bu, ya, penulis buku ini mengatakan Khuwailid, ayah Khadijah ini sempat mengatakan begini, ya Khadijah, lan tatazawwaji Muhammad. Wahai Khadijah, engkau tak mungkin, jangan sampai menikah dengan Muhammad. Tapi dasar Khadijah, bukan hanya kagum, tapi juga sudah muncul perasaan cinta kepada Rasulullah. Maka dibuatlah skenario sandiwara, diatur sedemikian rupa agar dia bisa menikah dengan Rasulullah SAW. Maka di hari itu, setelah semuanya disiapkan, pertemuan, diundang, orang diundang ke rumahnya untuk melakukan akad nikah oleh sang ayah. Tapi ayah nggak setuju. Maka ayah ini ibu dalam kitab Sirat Surga dikasih minuman, miras kalau sekarang khamar. Waktu itu kan ayat Al-Quran tentang pengharaman khamar kan belum turun, dan minuman keras ini bagi bangsa Arab adalah hal yang biasa. Seperti kita minum teh manis kalau pagi hari di Indonesia gitu ya. Maka dikasihlah ayahnya ini khamar, minum keras, sehingga semidangan antara sadar tidak gitu ya. Nah, jadi ketika orang-orang sudah ngumpul, nggak nyadar, dikira orang sudah terlalu biasa gitu kan. Nah, begitu selesai, mohon maaf ada iklan dikit nih ya. Mohon bantuannya untuk info panggilan untuk pemilik mobil Suzuki. Jangan-jangan punya saya, bukan? B1365 YCB, agar mobil start. Silakan yang pemilik B1365 YCB. Maaf, silakan. Mungkin parkiran harus dikondisikan. B1365 YCB. Sudah ada? Nah, jadi ketika orang-orang sudah ngumpul, lalu dia sadar gitu kan, sadar, dan tidak ada pilihan bagi Khuwailid ini kecuali menikahkan anaknya. Daripada dia malu sekota Makkah, orang udah ngumpul semua terus batal nikah gitu kan, ini gengsi juga. Dan singkat cerita menikah Rasulullah dengan Rasulullah usianya 25 tahun. Khadijah para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pendapat masyhur 40 tahun. Ada yang mengatakan 32. Ada yang mengatakan 28. Khilaf, ada banyak perbedaan pendapat. Tapi yang pasti Khadijah lebih tua dari Rasulullah pada waktu itu dengan segala perbedaan pendapat para ulama. Nah, pernikahan yang mulia dengan penuh keberkahan antara Rasulullah dengan Khadijah ini, Allah, dan apalagi yang dulunya mereka menjalin hubungan komunikasi dengan spirit bisnis, dan menjadilah mereka couple-planner. Tahu couple-planner? Jadi pasangan suami istri menggarap sebuah bisnis gitu kan dalam satu keluarga. Dan saya melihat beberapa bisnis yang dikelola seperti ini luar biasa. Maju karena saling mendukung. Istri yang bisnis didukung oleh suaminya dan saling support. Nah, jadi kalau terjadi perpecahan, pecahnya dalam keluarga gitu ya. Jadi kalau ada masalah keuangan, selesaikan secara keluarga, emang keluarga gitu kan. Nah, yang usaha-usaha seperti ini saya lihat banyak yang berhasil di bidang fashion biasanya gitu kan. Fashionnya, kalau boleh menyebut merek misalnya yang mobil terkenal lah nggak usah diiklan kali udah terkenal gitu ya. Kalau paling muslim itu digarap oleh pasangan suami istri, Amir dan istrinya, jadi dan beberapa yang lain juga demikian. Jadi Rasulullah kemudian berbisnis dengan Khadijah dalam satu ikatan keluarga gitu kan, dan Khadijah juga mendapatkan backup dari Rasulullah dan sebaliknya, maka mereka bertemu dalam sebuah keluarga yang kokoh, dan Rasulullah pun semakin maju bisnisnya, semakin besar usahanya. Khadijah juga mendapatkan hal yang sama, dan Allah pun memberikan karunia kepada mereka keturunan anak-anak yang saleh dan saleh. Sejarah mencatat dari pernikahan Rasulullah dengan Khadijah ini, dan ini menjadi kemuliaan Khadijah karena Nabi tidak mendapatkan anak dari yang lain kecuali dari Khadijah dan Maryam Qibtiyah Dari pernikahan Rasulullah dengan Khadijah ini jamaah lahir beberapa anak. Yang tertua namanya Qasim, yang kedua namanya Abdullah, yang ketiga namanya Ruqayyah,
Yang Kulsum, yang kelima namanya sebelumnya ada Zainab, yang keenam namanya Fatimah. Saya ulangin Bu ya. Dan ingat nanti di akhir ada ujian ini, ada kuis. Hadiahnya mungkin sudah siapkan. Pada hadiahnya, wah, boleh. Saya ulangi Bu ya. Nanti pertanyaannya gini, sebutkan putra putri Rasulullah dengan Khadijah. Ya, nanti saya punya banyak pertanyaan antara lain ini ya. Pertama, Qasim. Tapi nanti nggak boleh nyontek Bu ya. Qasim, Abdullah, ya, maka Nabi dibagi dengan Abdul Qasim. Qasim, Abdullah, lalu Zainab, ini ada perempuan, ya. Lalu kemudian Ruqayyah, lalu kemudian Ummu Kulsum dan Fatimah. Nah, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Sudah ulang 3 kali ini ya, mesti udah hafal mestinya ya. Nah, inilah putra putri Rasulullah dengan Khadijah, dan Khadijah Rasulullah mendampingi Khadijah, dan mereka hidup dalam ketenangan, kedamaian dan seterusnya ya, sampai kemudian Allah SWT menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW di usia 40 tahun. Jadi ini juga menarik, dan ini sekarang harus jadi teladan kita hari ini sekalian. Bagaimana ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira, ya, beliau didatangi malaikat Jibril yang membawa lembaran kepada Rasulullah dan dikatakan, "Iqra ya Muhammad, baca." Mana Nabi qari, saya tidak bisa baca, kata Rasulullah. Dalam ketakutan demikian dia pulang ke rumahnya, "Zamiluni, zamiluni, selimuti saya, selimuti saya." Ayo lakukan Khadijah Rasulullah. Ini bayangin ya, suaminya Rasulullah ini baru pulang dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kalau hari ini kelelahan dan seterusnya ya, dia datang enggak nanya masalah honor bulanan dulu, uang belanja dulu enggak, ya? Enggak, tapi ditenangkan dulu suaminya. Nah, sekarang ini pelajaran juga bagi kita para ibu hari ini juga demikian ya. Ketika suami pulang dari luar kota tetap bekerja ya, maka tenangkan dulu, kasih air minum kesukaannya. Kalau belum makan ditanyain, sudah makan belum? Udah tenang semua, beres. Rasulullah kemudian diselimuti, dikasih minum dan seterusnya, udah tenang. Dan ditambah lagi motivasi oleh Khadijah. Apa kata Khadijah? Melihat Nabi ketakutan, pucat wajahnya. Apa kata Khadijah? "Wahai suamiku," kata Khadijah, "tidak khawatir, jangan khawatir, jangan takut. Ya, innaka latasil rahim. Jangan takut suamiku. Engkau ini adalah orang yang baik, suka nyambung silaturahim, wa tuqir dhaif, menolong orang-orang lemah, wa tut'imul masakin, suka traktir orang makan miskin, orang miskin makan." Ini sunnah Rasulullah ya. Yat'amul ta'am, traktir orang makan itu sunnah Rasul gitu ya. Mentraktir bukan ditraktir Bu ya. Kita sukanya ditraktir ya. Engkau ini orang yang baik, menyambung silaturahim, ya, menolong orang yang lemah, ya, memberi makan orang yang butuh makanan, bahkan membantu orang-orang terlantar. La yuzikallahu abada. Allah tidak mungkin akan mencelakakan. Ini peran seorang Khadijah sebagai istri, memberikan motivasi, memberikan dukungan, baik moral maupun material. Kita tahu ceritanya nanti bagaimana peran Khadijah dalam mendukung dakwah Rasulullah, ditenangkan. Dan tidak hanya di situ, tidak hanya cukup dengan dirinya saja. Khadijah juga memanggil salah seorang pamannya yang namanya Waraqah bin Naufal. Ini kalau sekarang disebut dengan bakal akhir zaman, kira-kira gitu ya. Jadi orang yang ngerti tanda-tanda akhir zaman, orang yang ngerti banyak hal yang orang lain nggak paham. Orang bukan orang, kalau di kita orang pintar itu kesannya dukun gitu ya. Ini enggak ya, orang yang berilmu ya. Maka dia pertemukanlah apa yang terjadi dengan Rasulullah. Ya, teringat suamiku ini pulang-pulang menggigit ketakutan, minta disebut dengan baca-baca ini apa yang terjadi? Walaupun Khadijah sudah menenangkan, tapi tetap dalam diri Nabi ada kekhawatiran yang berlebihan. Maka dipertemukan dengan Waraqah bin Naufal ini. Nah, sekarang ini menarik bagaimana Khadijah ini ya Rasulullah, dia harus menyelesaikan masalah ya, apa yang dialami oleh suaminya. Dia tidak biarkan sendiri saja. Dia minta bantuan orang lain karena mungkin dia tidak mampu. Maka dipanggillah Waraqah, dipertemukan dan diceritakan
Kata Khadijah, ini suamiku ini Muhammad ini ya, pulang-pulang dari Gua Hira menggigil ketakutan dan mengaku bahwa di Gua Hira didatangi oleh seorang yang kemudian memaksa untuk baca sebuah tulisan. Maka tersenyum Waraqah bin Nawfal mengatakan, wahai kemenakanku, ya benal ammi, wahai kemenakanku, kata Waraqah bin Nawfal ini, jangan takut. Sungguh yang mendatangimu di Gua Hira itu huwan namus, itu adalah an-namus, Jibril yang dulu sering datang menemui Nabi Musa alaihissalam. Nah kebetulan Waraqah bin Nawfal ini huwan Nasrani, beragama Nasrani, dan memahami banyak tentang kitab-kitab suci sebelumnya dan tanda-tanda akhir zaman. Huwan namus, malaikat Jibril yang dulu sering datang Nabi Musa menyampaikan wahyu, sungguh engkau akan menjadi nabi akhir zaman. Jangan takut. Dan saya bersumpah, kata Waraqah bin Nawfal, andai suatu saat nanti engkau diusir oleh kaummu, saya akan membela. Namun sayang, tak terbilang 3 tahun kemudian Waraqah ini meninggal dunia. Dia tidak sempat membela Rasulullah karena keburu tua dan meninggal dunia. Makanya bahkan ditanyakan bagaimana nasib Waraqah ini. Dia sudah mengaku beriman kepada Rasulullah SAW, tapi tidak sempat sepenuhnya beriman karena keburu meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Saya melihat dalam mimpi bahwa Waraqah bin Nawfal ini menggunakan pakaian putih. Seandainya dia masuk neraka, tidak mungkin dia menggunakan pakaian putih. Dan Allah sudah menyiapkan surga baginya. Maka para ulama sepakat bahwa Waraqah ini termasuk sahabat Rasulullah, walaupun tidak sempat mendukung dakwah Nabi karena keburu meninggal dunia, tapi dia sudah mengimani Rasulullah SAW. Kembali ke kisah Khadijah jemaah. Dia kalau sebelum kenabian, dia bekerja sama dengan Rasulullah dalam membangun ekonomi yang kuat, keluarga yang sehat, keluarga yang utuh. Tapi setelah Rasulullah mendapatkan wahyu, dia termasuk orang yang pertama kali mengimani Islam. Jadi di dunia ini Bu, kalau kita bicara tentang siapakah orang yang pertama kali mengimani risalah Rasulullah, adalah Khadijah. Abu Bakar itu dari kalangan laki-laki, itu pun belakangan, gitu kan? Yang pertama kali adalah Khadijah. Artinya apa? Khadijah adalah orang yang beriman pertama kali. Bahkan belakangan setelah Khadijah meninggal dunia, sedikit kita loncat dikit, setelah Khadijah meninggal dunia, Aisyah itu sering cemburu. Bayangin kok, orang yang udah meninggal masih cemburuin. Enggak ada lagi, udah wafat, tapi masih tetap mengundang cemburu Aisyah. Karena Rasulullah sering menyebut namanya, sering membagikan makanan, minuman kepada teman-teman Khadijah dan keluarganya. Ini mengundang cemburu Aisyah. Kenapa? Orang udah meninggal masih sebut-sebut. Apa kata Rasulullah? Bagaimana mungkin saya akan melupakan sosok wanita, orang yang telah amanat bi inda kafar bin nas. Ketika dia beriman kepadaku, ketika orang-orang kufur kepadaku, kata Rasulullah. Dia yang saddaqatni inda kadzdzaba bin nas. Dia yang telah membenarkan aku, kata Rasulnya, ketika orang-orang mendustakanku. Dialah Khadijah yang telah memberikan hartanya kepadaku, semuanya, bahkan ketika orang-orang memboikotku. Demikian luar biasanya Khadijah ini mengimani risalah Rasulullah, mendukung dakwah Rasulullah, bahkan dukungan itu bukan hanya moral, tapi juga material, seluruh harta yang diberikan kepada Rasulullah. Apalagi nanti kita akan bisa tentang Nabi pernah diboikot bersama dengan kaum muslimin di lemah Syib. Mereka tidak boleh bertransaksi, tidak boleh dibeli. Maksudnya selama 3 tahun lebih kaum muslimin diboikot, habis harta Khadijah semua dikorbankan untuk perjuangan Rasulullah SAW. Jadi ini teladan yang luar biasa bagaimana Khadijah ini menjadi seorang pengusaha. Kita pertajam dari sini Bu. Khadijah ini adalah seorang pengusaha. Saya sering diskusi dengan Mas Ibu Santosa dan yang lainnya baik di grup Instagram, di chattingan Instagram, atau kemudian dulu pernah diundang juga oleh beliau dan kita bukan sepakat sih, tapi menyebutkan alangkah baiknya atau banyak hikmahnya ketika para bunda, para ibu ini menggeluti dunia bisnis. Bukan tidak boleh jadi karyawan, bukan, enggak tapi ada hikmah ketika seorang ibu, seorang bunda, seorang wanita menggeluti dunia bisnis gitu.
dia akan memiliki waktu yang lebih. Karena dia yang ngatur waktunya. Bayangin kalau dia harus jadi karyawan, walaupun bukan nggak boleh jadi karyawan, kan bisa bertahap. Mungkin 10 tahun jadi karyawan, itu harus merintis bisnisnya. Dia terikat dengan waktunya. Dan selain itu juga, ketika seorang wanita, para muslimah berbisnis, dia akan memiliki kemandirian ekonomi yang bagus. Ini bukan untuk nyaingin suami, bukan. Tapi ketika seorang istri memiliki kemandirian secara ekonomi juga, maka dia akan lebih bebas bersedekah. Dia akan lebih banyak memberi. Dan dalam Islam hal ini dibolehkan. Bahkan dia akan lebih bisa menjaga iffah harga dirinya. Apalagi hari ini, Bu, kita bisa bisnis dari rumah dengan menggunakan sarana media sosial. Dia menjadi nabi, apalagi setelah dia menjadi nabi. Nah, dalam hal ini Khadijah radhiyallahu anha, kalau kita lihat waktunya, durasi waktunya, dia menikah dengan Rasulullah ketika usia Nabi 25 tahun, dan Nabi mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun. Jadi ada berapa? 15 tahun. Jadi Khadijah ini membersamai Rasulullah selama 15 tahun qabla nubuwah, sebelum kenabian. Nah, setelah itu, setelah Rasulullah menerima wahyu, 10 tahun kemudian menjadi Nabi, Khadijah wafat. Nah, jadi kalau kita lihat waktunya, 15 tahun Rasulullah ini, Khadijah membersamai Rasulullah sebelum kenabian, sebelum beliau jadi Nabi. Dan 10 tahun setelah menjadi Nabi. Jadi 25 tahun lamanya Khadijah radhiyallahu anha membersamai Rasulullah SAW dengan segala perjuangannya, dengan segala seninya. Nah, di tengah itu semua, apa yang kemudian terjadi? Ya, dari malam sempat membuat catatan ringan supaya tema kita nggak kemana-mana. Saya mencatat kalau tidak ada 5 inspirasi utama selain yang sudah dibahas tadi, keteladanan dari Khadijah. Jadi setelah kita membahas ceritanya, siapa dia, dasarnya, kemudian dia meninggal 10 tahun setelah kenabian. Pertama, ulama berbeda pendapat tentang usia yang tadi, walaupun masyhur 40 tahun. Tapi berapapun usia Khadijah, entah 28, 3 atau 40 tahun, ulama semua sepakat berapapun usia Khadijah. Kalau kita baca sejarah Nabi, dalam kurun usia tersebut, Bu, Khadijah ini tetap fresh, tetap segar, tetap menawan, tetap sehat, dan mampu menjaga kecantikan dirinya. Ini poin pertama dari sosok Khadijah. Artinya apa? Kita juga perlu menjaga kesehatan ini. Jadi Khadijah itu di tengah usia yang lebih dari Rasulullah tadi, tetap mampu memberikan keturunan yang baik kepada Rasulullah 6 orang. Gitu kan? Artinya apa? Sehat, dan tetap segar, tetap cantik. Nanti ada nilai soal lagi. Bagaimana bisa Khadijah ini tetap cantik pada usia yang demikian membesarkan Rasulullah, lebih dari Rasulullah usianya, gitu kan? Ya, dia kan punya banyak duit, Ustaz. Ternyata emang bisa gitu. Jadi uang itu bisa menjaga kecantikan kayak gitu, bisa menjaga. Ya, saya kemarin ketemu dengan Ustaz Muhyiddin Junaidi, usianya 70 tahunan, ulama di Bogor, Dia belum lama ketemu dengan Pak Yusuf Kalla yang usianya sudah 80 tahun lebih. Tapi di tengah 82 tahun lebih usianya itu, Pak Yusuf Kalla itu tetap dalam keadaan fresh, lincah. Bahkan sekarang dia sedang ikut membantu perdamaian di Palestina. Pak Yusuf Kalla itu terkenal sebagai orang yang juru damai. Dulu perdamaian Ambon dia natasin, ini di Arab SBY. Kemudian perdamaian di Aceh, di Helsinki dia juga ikut serta. Nah, sekarang dia ikut serta untuk mendamaikan gejolak yang ada di Palestina hari ini. Di usia 80 tahun lebih itu, dia tetap fresh kan? Kata Ustaz Muhyiddin Junaidi ini, PKI ini katanya, iya katanya, dia orang kaya gitu kan. Jadi bisa memelihara kesehatan dengan baik. Tapi apapun jalan Allah, Pak Yusuf, ini poin pertama kita hari ini, bahwa menjaga kesehatan itu penting. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kalau kita sehat, Bu, kalau kita sehat, mau ngapain aja bisa. Mau sehat, mau ngapain ya. Tapi kalau sakit, Bu, mau ngapain susah. Walaupun punya banyak uang, kalau sakit susah. Maka menjaga kesehatan itu penting. Dimulai dari mana? Dimulai dari makanan, pola hidup sehat. Ada penelitian kita yang usianya sudah 40 tahun ke atas ini,
Ini ada yang 40 tahun ke atas atau ke bawah? Kebanyakan? Atas. Atau kemana? Saya sebut kita karena saya juga udah 40 tahun ke atas. Kita yang sudah 40 tahun ke atas ini katanya harus menjaga proporsional tubuh. Sebab pada usia 40 tahun ke atas itu ya, tubuh kita itu tidak akan nambah tinggi. Ya kan? Ada nggak orang yang 40 tahun ke atas tingginya nambah? Nggak ada. Dan karenanya juga jangan nambah berat timbangan. Ketika berat badan tidak nambah, lalu berat timbangan nambah, nah itu tidak ideal tuh ya. Jadi mesti dijaga proporsionalitas itu. Ya lebih dikit boleh lah, tapi jangan lebihnya banyak. Ya, itu membuat tidak proporsional tubuh kita. Dan ada aturan mainnya. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu, kami bawa apa ada aturan mainnya. Ya, kalau tingginya 160, maka berat badannya itu harus berapa bu? 20. Dikurangi 100. Jadi 60. Jadi saya yang 160 ini bu, tingginya, ya, mestinya badan saya beratnya berapa bu? 60. Nah sekarang saya 63. Lebih berapa bu? 3 kilo. Jadi saya artinya bu, kemana-mana bawa benda 3 kilo yang enggak saya pakai. Ya, itu artinya. Jadi dengan tinggi 160 ini, dengan berat badan 63 kilo, artinya apa? Saya kemana-mana bawa benda sesuatu 3 kilo, itu nggak saya pakai, nggak guna. Kebayang nggak? Ada orang yang tingginya 160, berat badannya 90. Artinya kemana-mana dia bawa benda 30 kilo. Beratnya bu, wajar kalau kemudian sakit kakinya. Nah sedih-sedihnya kan tidak mampu menopang tubuhnya yang tidak sesuai dengan tinggi badan. Jadi kita mulai dari sini gitu kan. Artinya apa? Belajar Khadijah walaupun usianya sudah lebih dari Rasulullah, tapi dia tetap dalam keadaan fresh, dalam keadaan sehat, menjaga pola makan, menjaga istirahatnya. Tidak semua yang manis seperti ya, cukup dilihat aja juga kalau kita dikasih kue manis-manis. Maka tadi panitia nanya, Ustaz mau minum apa gitu kan? Saya bisa aja pesan jus, bisa kan? Pasti disiapkan oleh panitia kan? Pasti. Saya bilang enggak, air hangat putih saja. Jusnya bungkus saja. Nah ini tatanan pertama dari Khadijah, menjaga kebugaran dan kesehatan, sehingga kita tadi saat beraktivitas meladeni kebutuhan umat, gitu kan? Menjaga bisnisnya. Satu. Yang kedua, bukan hanya memberikan kekuatan mental, ya, dan mental, tapi juga Khadijah memberikan finansial kepada Rasulullah. Artinya apa? Mendukung seluruh aktivitas Rasulullah yang baik. Ya, pasti Rasulullah mesti melakukan perbuatan yang baik, membackup, ya, memberikan advice, nasihat, ya, memberikan arahan, memberikan. Saya suka sampaikan ke teman-teman, kami para ayah ini, gitu kan, para ayah ini berusaha, ya, untuk menjaga itu. Kemarin saya ikut training di Megamendung dan kita belajar tentang service excellence, dan antara lain ada tipe-tipe orang. Ada tipe orang seperti singa. Singa itu apa? Dominan gue. Dia sesuai natural. Ya. Ada orang tipenya seperti lumba-lumba atau monyet. Ya, hidupnya fun tanpa khususnya. Ada juga orang yang tipenya seperti melibatkan istri. Ya, dalam mengambil keputusan itu. Walaupun keputusan akhirnya di dia, tapi dia bisa mendapatkan masukan dari istrinya, masukan dari siapa? Anak-anaknya. Nah makanya belajar dari istri-istri Rasulullah secara umum, bu, ya. Ada beberapa istri Nabi yang bahkan memberikan nasihat kepada Rasulullah. Misalnya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu ketika Rasulullah mau umroh, bu, dari Madinah Nabi berangkat ke Mekah. Ya, sampai di Hudaybiyah berhenti, dicegat kafir Quraisy, nggak boleh masuk karena jangan kudet, tahu kudet? Kurang akeh, gitu kan? Harus rajin-rajin ikut seminar, pengajian, baca, jangan dibaca WA terus gitu ya. Baca artikel, ya, simak kajian-kajian para ustadz. Supaya apa? Supaya mendapatkan wawasan. Mengapa? Karena kami para suami kadang nggak sempat ikut seminar. Enggak, sebab baca buku. Ya kalau saya
karena harus mengisi, harus baca. Tapi banyak yang di luar sana bahwa apa yang harus rapat seharian, ngurus usahanya, apalagi bikin, nggak sempat belajar. Karena itu dia mengandalkan ilmu dan nasihat dari ibu-ibu semua. Ibu-ibu yang bisa berikan air keras kepada suami. Pak, kita udah lama nggak umroh. Makanya tempat umroh itu Bu, yang ditawari siapa? Istri, walaupun yang punya suami, karena yang mutusin istri. Saya kebetulan punya travel dengan teman-teman ya. Itu pengalaman sekali itu kita ada surveinya itu kan. Ya, siapa yang nawarin Anda umroh sebulan? Saya memutuskan istri semua rata-rata ya. Jadi ingatkan lagi, kita uang kita udah banyak kok. Kita belum bayar zakat. Jangan serahin ke pembantu. Ngapain lantai? Boleh nyuruh orang Bu? Boleh. Masak boleh nggak nyuruh pembantu? Boleh. Nyetrika boleh. Tapi peran ibu sebagai istri jangan pindahin ke pembantu. Jangan pindahin ke mertua, jangan pindahin ke sekretaris. Ibu adalah istri dari suami. Yang kedua apa? Anak-anak. Tugas para ibu sekalian, para muslim sekalian, selain menjadi istri bagi suaminya, dia adalah ibu dari anak-anak. Ingat, ya, pendidikan anak, tanggung jawab terhadap anak itu jangan serahkan ke orang lain. Harus ibu yang bertanggung jawab. Maka mohon maaf banget. Saya boleh dikritik ya, tapi ini saya kira inspirasi bagi kita bersama. Singa kampus aktif di berbagai organisasi, bisnis gitu kan. Tapi ketika dia menikah, waktunya habis untuk ngepel lantai, nyapu, ngepel. Saya kira ini tidak produktif. Hal-hal seperti tadi bisa didelegasikan kepada mesin cuci. Bisa nyuruh orang, ibu bisa melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat dari itu, gitu kan? Dan sebaliknya bagi suami juga demikian, ya. Jadi apapun tugas yang dilakukan dalam karirnya, ingat, ya, ibu-ibu para wanita muslimah adalah istri dari suami. Ingat, ada suami yang harus mendapatkan perhatian, dan ada anak-anak yang harus kita jaga, kita urus, kita bertanggung jawab. Intinya tidak boleh dipindahkan kepada orang lain tugas itu. Jangan pindahkan ke mertua, jangan pindahkan ke pembantu, apalagi titipin ke tetangga. Kita ya bertanggung jawab terhadap dua hal itu. Taat kepada suami. Makanya ada seorang begini Bu, bercanda. Enggak ada hadisnya, riwayatnya. Ya, kalau masak, ngepel lantai dan cuci itu tugas ibu-ibu. Ada. Cari. Jadi nanti bu pulang ke rumah nih, sampaikan ke suami. Kata Ustadz Hebian, nggak ada hadisnya kalau istri itu harus ngepel. Nggak ada riwayatnya kalau istri itu harus masak. Bahkan kita Imam Malik, suami harus nyuapin ke mulut istrinya sampai segitu gitu kan. Dan tidak ada hadis juga, dalil juga bahwa istri itu harus nyuci pakaian. Nggak ada. Semua itu tanggung jawab suami Bu. Jadi nyuci, ngepel, masak itu tugas tanggung jawab suami. Istri cuma satu tugasnya, taat kepada suami. Artinya kalau suami nyuruh masak, dia harus taat. Jadi kalau suaminya ya, karena pembantunya lagi sakit atau apa, nggak yang ngepel, kata suami, Umi, Bunda ngepel. Ibu nggak boleh. Jangan, harus taat. Karena judulnya apa? Taat kepada sepakat Bu. nanti sampaikan ke suami. Tapi nyampaikan ke suami jangan dipotong ya. Suka disampaikan dipotong. Kata Ustadz Ibrahim, wah ya, nggak ada hadis ayat yang mengatakan bahwa istri itu harus ngepel. Ya apa namanya? Nyuci dan sudah nggak ada. Berhenti di situ doang gitu ya. Suami bingung. Ntar saya ditelepon ujung-ujungnya gitu kan. Padahal masih ada lanjutannya bahwa istri harus taat. Taat fil ma'ruf. Dalam hal yang benar. Ya. Tapi dalam hal-hal yang munkarat, la ta'ata fi maksiatillah, la ta'ata fil makhluk fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal-hal maksiat kepada Allah SWT. Itu koridornya. Jadi kalau sudah berurusan dengan maksiat terhadap Allah, kita tidak boleh taat kepada siapapun, bahkan kepada orang tua sekali. Jadi ini inspirasi yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya nomor
Nanti kita ada sesi tanya jawab kalau yang mau protesnya. Ya, meskipun secara ekonomi, Khadijah itu lebih dulu mapan. Jadi tidak bisa dipungkiri Khadijah itu kehidupan ekonominya sebelum Rasulullah menikah dengan dia atau setelah menikah, Khadijah itu lebih mapan dari Rasulullah secara ekonomi. Kendati demikian, dia tetap yang mendampingi Rasulullah dan taat kepada beliau. Maka saya sampaikan tadi ya, suami itu bertugas sebagai ar-rijalu qawwam, sebagai qawwam. Ya, setinggi apapun jabatan istri di kantornya, sebesar apapun usaha istri di tempat dia berbisnis terusnya, tapi ingat, qawwam ya, tetap berada di pundak suami. Itu jangan diganti. Saya ada beberapa contoh ya, di mana para ibu asik kerja dan kemudian mungkin juga ada yang karirnya, sementara suaminya di rumah ngurusin anak. Salah, ya keliru. Ya. Mungkin dalam kesepakatan antara suami dan istri ini mungkin nggak ada masalah. Istrinya oke, suami juga membolehkan dalam koridornya oke, nggak masalah. Oke ya? Jadi suaminya membolehkan dia bekerja atau kemudian berkarir luar dan suami tetap berada di rumah. Sama-sama setuju, sama-sama ikhlas, ridho, gitu kan? Tapi bukan itu masalahnya. Ya, sebab nanti akan berefek ke yang lain, Bu. Tidak sedikit dalam keluarga yang seperti ini, tipe keluarga seperti ini ya, yang punya anak-anak yang bingung, yang menganggap ayahnya nggak punya wibawa. Kerjaan ayah itu ngabisin duit mak mulu. Itu karena salah. Salah menempatkan posisi. Qawwam menjadi istri yang menjadi qawwam, menjadi pengendali. Suaminya nggak punya peran apa-apa. Enggak, ini keliru gitu. Makanya tidak boleh dibalik. Khadijah walaupun harta yang lebih banyak, bisnis lebih besar dari Rasulullah bahkan sebelum menikah atau setelah menikah, tapi ingat, Rasulullah tetap kepala keluarga. Rasulullah tetap yang menentukan keputusan-keputusan penting. Rasulullah adalah qawwam. Qawwam itu artinya apa? Pemimpin. Jadi ra'in, pemimpin yang memimpin, yang memberikan keputusan hal yang bisa ditunjukkan gitu kan. Walaupun istri lebih tinggi jabatannya barangkali, lebih kaya. Ini harus kita contoh. Jadi tak masalah kalau suatu saat ibu-ibu jamaah sekalian, para bundanya memiliki harta pemasukan lebih dari suami, tapi ingat, qawwam, pemimpin, jangan diambil alih. Itu tetap berikan kepada suami. Itu tugas dan amanah sekaligus hal yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT di akhirat. Baik. Selain dukungan moral yang diberikan, finansial, harta, tapi ingat, Khadijah juga memberikan kekuatan mental kepada Rasulullah SAW. Para ibu sekalian, kami para ayah yang kadang berkecimpung di luar rumah dan seterusnya, dalam kondisi-kondisi tertentu bisa mengalami dengan futur, down, lemah, lemah mentalnya, semangatnya, lemah spiritualnya, lama tak tahajud, lama tak ikut pengajian, sering bolong sholat berjamaah di masjid, kebanyakan main WA. Nah, hal-hal seperti ini ibu sekalian harus mendapatkan perhatian. Para istri harus gelisah. Dia nggak boleh, kata orang Medan itu, tidak boleh tenang-tenang saja. Kalau melihat suaminya tetap tertidur pulas di kasurnya, sementara azan subuh berkumandang di samping rumahnya, Allahu Akbar, ibu harus gelisah. Bagaimana caranya suami ini harus bangun? Jangan dikasih selimut lagi, dikekepin, enggak. Jadi gimana caranya suami bangun ke kamar mandi, bersuci dan pergi ke masjid, gitu ya? Karena biasanya dia kelelahan, kecapean, kerja, tapi ingat, dukungan dari para ibu harus tetap ada. Demikian yang lainnya, misalnya hal yang tadi saya contohkan, bukan hanya masalah sholat, tapi masalah ibadah-ibadah yang lainnya, tentang umroh kalau mampu, tentang ikut pengajian, atau mungkin suatu saat ada seminar besar yang dihadiri oleh ibu-ibu dan bapak, ajak mereka untuk hadiri acara-acara seperti itu. Atau misalnya
ayah, ini papa, atau panggil suaminya, mas, kang, kayak kita udah lama nih nggak silaturahim ke si fulan. Siapa? Kakak kita, saudara kita, paman kita, mertua kita. Ingat, mungkin dia nggak kepikir, ya kan? Nggak kepikir tuh, kalau kesibukan rutin kerjanya, dia nggak kepikir silaturahim ke keluarga, nggak kepikir ke misalnya ke mertuanya, atau kemudian ke orang tuanya sendiri bahkan. Kita udah 5 tahun mau nggak pulang kampung, ingat kan? Disisikan dananya, diatur sedemikian rupa. Nah ini juga menjadi tanggung jawab seorang istri. Ya, jadi bukan hanya urusan finansial tadi, bukan, tapi juga masalah spiritualitas dan mental. Terakhir, menurut yang bisa kita teladani sosok Khadijah ini adalah pertama kali memenuhi panggilan dakwah dan kebaikan Rasulullah. Walaupun sudah saya singgung, tapi saya tekankan lagi ya, bahwa Khadijah ini dalam hal kebaikan yang pertama. Dan ini sesuai dengan perintah Allah SWT. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Ciri orang yang muttaqin itu, ciri orang yang muhsin itu kata Al-Qur'an apa? Wasari'u ila maghfirah. Bersegera menjadi orang yang pertama dalam menyambut kebaikan. Ya, jadi ketika ada proyek-proyek kebaikan, proyek-proyek sosial, ya, atau apapun bentuknya ya, maka dia Khadijah dalam hal ini menjadi orang yang pertama daftar. Oh, ada pengajian tuh, seminar di mana? Di butik Sayyidah Khadijah. Dia daftar pertama. Ya, bukan hanya daftar, tapi datang yang pertama. Gitu ya. Dia sebagai apa? Mendatangi, menyambut, mengistijabah, ya, seruan kebaikan pertama kali. Oh, kita ada donasi nih yang untuk dikirim ke Palestina misalnya. Ini kan kebaikan juga. Oh, kita ada proyek ini apa? Untuk membangun mushola di rumah kita. Ini kan kebaikan juga. Khadijah, para ibu semestinya menjadi orang yang pertama kali juga menyambut kebaikan itu. Menjadi orang yang pertama menyambut kebaikan. Walaupun ibu seorang wanita, tapi pertama kali menyambut kebaikan. Nah, tinggal langkah-langkah konkretnya. Ya, apakah dia mengajak orang lain juga sebagaimana Khadijah mengajak keluarganya. Ini arti ketika dia masuk Islam, ya, kemudian menyambut risalah Rasulullah, dia juga mengajak keluarga. Maka seluruh keluarganya, bu, anak-anak yang 3 orang tadi itu seluruhnya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang dalam Islam. Nah, jadi dia tidak menjadi baik sendirian, enggak, tapi juga mengajak orang lain, berdakwah untuk orang lain. Ya, ini teladan-teladan yang bisa kita ambil dari sosok Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah meninggal dunia, dan wafatnya Khadijah ini terakhir sebagai penutup ya, menyisakan duka yang sangat mendalam bagi diri Rasulullah. Ya, ketika Khadijah meninggal, menyusul pamannya meninggal sebelumnya, jadi 3 bulan sebelumnya Abu Thalib wafat, dan 3 bulan selanjutnya Khadijah meninggal di bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Nabi menangis sedih, duka yang sangat mendalam, sehingga tahun wafatnya Khadijah dalam tentang syarat nabawiyah dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Ini bu, tahun wafatnya Khadijah diabadikan dalam sejarah menjadi tahun duka, tahun kesedihan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya tidak pernah melihat Rasulullah berduka sangat dalam kehidupannya kecuali pada 2 momentum. Pertama apa? Inda Amil Huzn, ketika wafatnya Khadijah. Yang kedua ketika terjadi perang Uhud, ketika pamannya meninggal dunia, dibunuh oleh Wahsy bin Harb pada waktu itu. 2 momentum ini membuat Nabi sangat bersedih, sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, saya tidak pernah melihat Nabi itu menangis sampai keluar sesungguhnya. Ya, jadi Nabi itu kalau senyum paling kelihatan gigi gerahmnya. Nabi itu kalau ketawa paling kelihatan gigi gerahmnya. Nabi kalau menangis paling fatot ainahu, keluar air matanya. Artinya apa? Kalau Nabi sudah sesungguhkan keluar suaranya, duka Nabi sangat mendalam. Di antaranya ketika tinggal wafat oleh Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga sebagai penutupnya, Khadijah ini disebutkan oleh dalam riwayat banyak utamaannya. Di antaranya adalah dia pernah mendapatkan salam dari Tuhan. Ya, jadi malaikat datang menyampaikan kepada Rasulullah ya, bahwa Allah menyampaikan salamnya untuk Khadijah, yang mendapatkan salam dari Tuhannya. Luar biasa gitu kan. Dan Rasulullah ini dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, saya bacakan hadisnya, bagaimana mungkin saya tidak mencintai Khadijah? Bagaimana mungkin saya bisa melupakan wanita ini? Kenapa? Sebab dia, kata Rasulullah, qad amanat bi id kafara bin nas.
Dialah orang yang beriman kepada saya ketika orang-orang kafir. Ya, wa saddaqatni id kadzdzaba bi'nas. Dan dialah orang yang membenarkan ajakanku ketika orang-orang mendustakanku. Ya, dan dialah wa wasatni bimaliha id aharamanin nas. Dialah yang telah membentangkan semua hartanya maliha ketika orang-orang memboikotku. Dan satu lagi, wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa. Dan dia telah memberikan keturunan bagiku ketika istri-istri Nabi yang lainnya tidak bisa memberikan keturunan. Sehingga Khadijah menjadi wanita yang disukai, dicinta Rasulullah sepanjang sejarah, ya. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan cinta dan sayang Rasulullah kepada Khadijah dibanding dengan wanita-wanita yang lainnya, ya. Dan Rasulullah jam di studio menunjukkan pukul 10.40. Kita sisakan waktu 15 atau 20 menit yang untuk diskusi, tanya jawab jika diperlukan. Kita akan bahas lebih detailnya sosok Khadijahnya atau yang lainnya jika diperlukan. Saya kembalikan ke host. Jazakumullah khairan. Dan saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. 1 jam ya kita membahas mengenai Bunda Khadijah. Insya Allah itu dapat salam dari Allah, gimana ya Bunda? Insya Allah dapat salam dari Allah gitu. Masya Allah, benar-benar. Baik, Ustaz, kita buka untuk 2 pertanyaan. Insya Allah ada hadiah dari Makanan Siti Khadijah. Barangkali sudah ada bunda-bunda yang sudah menyiapkan pertanyaan untuk 2 pertanyaan. Silakan. Gak usah malu-malu. Silakan. Katanya ada hadiah tadi, ya? Iya, ada hadiah loh. Biasanya bunda-bunda kalau hadiah tuh semangat deh. Boleh, silakan. Yang di belakang ada? Saya sudah menyiapkan 1 hadiah yang ada 3 tuh. 1 atau 2 lah nanti ya, di mobil saja kayaknya. Ini saya punya buku judulnya Betapa Romantis Rasulullah. Masya Allah. Ya. Buku ini saya tulis untuk para ayah, tapi yang beli banyak ibu-ibu. Ayah nggak mungkin baca kayaknya. Kayaknya ya, gitu ya. Betapa romantis Rasulullah, ya. Nabi begitu romantis dengan keluarga istrinya dan juga dengan Khadijah. Ya. Ini hadiah bagi yang bernasib untung hari ini, ya. Monggo silakan. Baik, ada ya 1. Ada lagi 2. Oke, aku mulai dari belakang dulu ya, karena yang angkat tangan duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Semoga Pak Ustaz selalu dalam keberkahan Allah dan keluarganya. Pak Ustaz izin bertanya, begitu mulia sekali tadi cerita tentang Bunda Khadijah dan begitu sangat menginspirasi bagi saya pribadi. Saya ibu rumah tangga, Pak Ustaz. Sebenarnya pengen sekali berkarir dan berbisnis, tapi sebelumnya dari pihak suami menginginkan saya untuk berada di rumah, mengurus rumah dan anak. Dan bagaimana kiatnya Pak Ustaz sebagai seorang ibu memberikan support yang positif kepada suami, akan tetapi banyak ganjalan yang nggak sesuai gitu loh. Jadi dari pihak istri kayaknya bagusnya begini nih, tapi dari pihak suami kayaknya kita nggak bisa melakukan gini nih. Tapi tujuan kita sama sebenarnya, visi kita sama, tapi di perjalanannya itu sering banyak cekcok, sering banyak konflik gitu. Belum lagi urusan anak-anak harus bagaimana gitu. Mohon kiat dan upaya apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang istri supaya bisa support penuh terhadap suami. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung 2, Ustaz. Langsung 2, biar Langsung 2. saya mencatat ini sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana jika seorang istri itu di satu sisi kan memang harus mengikuti suami, tetapi kadang-kadang orang tuanya suami itu lebih dominan, sehingga kadang ada si istri itu kadang jadi bingung gitu, kalau suami mengiyakan kadang, tapi orang tua nggak boleh gitu. Dan seorang suami itu bagaimana Pak Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dua dulu, oke? Dua dulu ya. Bismillah. Ya, pertanyaan yang menarik dan relate banget ya, walaupun senapas sebenarnya ya, dengan kondisi hari ini, dengan permasalahan-permasalahan umum yang dialami oleh banyak keluarga ya, terutama keluarga yang masih 1 sampai 3 tahun pertama pernikahan ya. Saya dulu pernah menerjemahkan buku judulnya Sanatul Ula Zawaj ya, tahun pertama pernikahan. Ya, ini kondisi-kondisi yang relatif rawan gitu kan, kalau kita tidak jaga ya sampai 3 tahun pernikahan ya, nanti mulai akan berdampak ketika anaknya sudah 5 mungkin ya. Ya baik. Ya, jadi inti dari sebuah permasalahan itu yang pertama tadi adalah bagaimana kita harus bisa menjaga komunikasi yang baik dengan suami. Itu inti. Jadi jaga terus komunikasi yang baik. Jangan sampai. Jadi yang sering membuat kita bermasalah kan karena komunikasi. Ya, komunikasi nggak nyampe. Padahal sebenarnya masalahnya sepele. Ya. Jadi masalahnya itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan 2 hal. Pertama, minta maaf dan memaafkan. Sebenarnya itu. Cuma karena tidak terkomunikasikan, yang salah tidak minta maaf, ya. Yang tidak salah, yang merasa ngapain saya memaafkan, orang biasa juga mau minta maaf. Ya. Jadi kadang ucapan-ucapan yang sepele, yang kecil banget, gitu kan, dan merusak perasaan suami misalnya atau sebagai istri, dan pihak yang bersalah tidak pernah mau mengaku bahwa dia salah. Padahal kalau kita minta maaf, itu insya Allah nggak akan kehilangan kuping. Ada orang minta maaf terus kuping hilang, ada nggak? Ada orang minta maaf ke istrinya, suami sebaliknya, hidungnya jadi pesek, nggak ada kan? Ya. Dan sebaliknya, ketika kita memaafkan orang lain, Bu, apakah izzah kita, harga diri kita jadi? Ya. Apalagi kata Ustaz Aisyah Dahlan ya, ngobrol dengan anak laki-laki, itu nggak nyambung kalau lagi kita makan dulu, gitu kan? Jadi anak laki-laki itu kasih makan. Nah ini jadi suami juga demikian. Istri saya ikut kemarin, saya 2 harian ya, 2 hari full banget kami raker training di puncak ya, travel, itu usaha travel karena sekarang kan lagi musim haji, gak ada pemberangkatan umroh. Jadi mumpung gak ada umroh yang berangkat, ini Pak Ustadz pemimpin dikumpulin, ini dikasih training, dikasih makan, suruh dan gitu kan. Itu handphone tuh off, nggak sempat. Pas buka udah 15, 20 ya, chat masuk gitu kan. Semua saya off kan, ya, kecuali komunikasi dengan istri. Nah, walaupun kadang jamnya oke. Iya, itu kan kadang belum sempat gitu kan. Nah malah baru diladenin gitu kan. Jadi cepat. Di jam lain saya sementara off kan dulu. Enggak saya jawab, enggak respon sementara gitu ya. Tapi yang komunikasi dengan yang dulu dengan istri itu tetap harus dijaga. Ya, ini yang saya teladani usulan dari Ustadz namanya Jalaluddin Syadili, orang Bandung dulu Pak Dewan. Pernah kami ya, melakukan perjalanan yang sama ke Medan dalam sebuah acara seminar bedah buku. Yang waktu itu tahun 2006-2007 barangkali, belum ada WA, ya, ada SMS atau telepon. Sepanjang perjalanan kami bareng, ya, saya perhatikan Ustadz ini. Begitu dia tiba di bandara, mau naik pesawat, dia telepon Umi, dia dapat istrinya atau anak-anaknya, ini Abi sebentar lagi masuk pesawat, nanti akan dihapus. Turun, nelfon lagi, ini udah masuk hotel, udah masuk kamar, mau makan siang, baru selesai sholat, mau nelfon terus, gitu kan? Ustaz sering nelfon ke rumah? Iya, ya. Saya orang sibuk, jadi anggota dewan. Waktu saya sangat sedikit dengan keluarga. Untuk itu, untuk menjaga itu, maka saya harus menjaga komunikasi dengan istri saya, dengan anak-anak, ya, supaya ayahnya tahu sekarang sedang di mana, sedang ngapain. Jadi terhubung terus, enggak 3 hari menghilang nggak ada kabar, enggak. Ya. Nah, saya juga mencontoh itu. Ya. Makanya kalau saya umroh atau apa, kalau sudah mendarat, sebelum update status WA, sebelum upload story Instagram, saya upload status dulu ke Alhamdulillah sudah mendarat, tapi masih di pesawat. Begitu masuk hotel, foto kamar hotel, klik, Alhamdulillah sudah masuk hotel. Sebentar lagi kita selesai ya. Kalau mau sarapan, gimana Bu? Foto sarapan.
gini. Jadi sering lupa minder gitu ya. Artinya apa? Tetap menjaga komunikasi dan jaga komunikasi itu dengan baik. Jangan sampai isinya makian gitu, enggak ya, baik. Dan kadang untuk menyelesaikan masalah yang pelik dan kemudian menyinggung perasaan, kadang sederhana. Kirim aja tanda love 3 biji, selesai urusan gue ya. Iya, yang tadi pengen maki-maki marah-marah gak jadi itu ya, lewat WA gitu kan. Kata istri ini kayaknya suaminya salah kirim nih, kayaknya salah cetak saja simbol ini, enggak gitu kan. Hal-hal seperti itu, simbol-simbol love, cinta dan seterusnya, entah bunga, matahari atau apa gitu kan, itu kadang bisa menyelesaikan masalah, ya, bisa menyelesaikan masalah. Jadi menjaga komunikasi ini penting banget, ya. Baik di rumah jangan sampai diam-diaman gitu kan. Padahal satu meja makan, satu tempat, tapi masing-masing asik dengan hebatnya. Tidak perlu izin dulu, izin balas. Ya. Ya, jadi ini penting ya. Nah, soal hal-hal yang kita inginkan tadi sampaikan ya, tapi belum mendapatkan dukungan dari suami, nah ini pun dibicarakan dengan baik-baik. Ya, jangan maksain. Mungkin belum tiba waktunya, mungkin nggak pas ngomongnya. Ya, jadi suaminya lagi kalur banyak masalah, menyampaikan hal yang itu bisa jadi ditolak proposalnya gitu kan. Nunggu pas dulu gitu kan, nunggu waktu yang pas. Sebagaimana Ummu Sulaim binti Milhan, ya, Ummu Sulaim binti Milhan, ya, ibu dari yang namanya Rumaysah, ya, ibu dari Anas bin Malik. Ini kisah luar biasa ya. Ketika dia kehilangan anaknya sakit dan kemudian meninggal dunia. Ya, ketika anaknya sakit meninggal dunia, suami datang. Ya, suaminya baru pulang dari luar, mungkin dari medan peperangan, letih, lelah, gitu kan. Apa dia langsung mengatakan, ayah, suami anak kita meninggal? Enggak disampaikan itu, belum gitu kan. Dia apa? Dia servis dulu, Bu. Dia kasih makan, dikasih air hangat, mandi, dan mohon maaf sampai diservis sebagaimana suami istri berhubungan mereka. Setelah beres semua, udah tenang suaminya, enggak selesai, baru dikasih tahu dengan cara yang baik, suamiku, bagaimana menurutmu? Ya, kalau kita punya sesuatu, dititipin orang nih, tetangga kita punya mobil, punya apa namanya motor, dititipin kita nih, contohnya gitu kan. Nah, ketika selesai dia pulang kampung, misalnya kita punya tetangga nih pulang kampung, dia nitipin motor ke kita, gitu kan. Nah, ketika dia balik lagi, motornya diambil, kira-kira motornya kita kasih nggak? Oh, kita kasih kata istrinya. Allah telah menitipkan anak kepada kita. Terus, nah sekarang diambil, kita makan. Begitu caranya menyampaikan, timingnya pas dengan kata-kata yang halus, yang tepat. Ya, jadi jangan sambil marah-marah, ngeyel, enggak. Iya ya. Jadi timing juga penting, kata-kata juga penting. Apalagi ibu, saya kira lebih pintar dalam kata-kata ya. Insya Allah ya. Dan yang kedua tentang apa tadi ya, mertua. Dominan ya, orang tua atau mertua yang lebih dominan. Jadi begini, emang idealnya, bagusnya ketika seseorang menikah, maka dia memiliki kemandirian. Ya, kemandirian secara ekonomi, kemandirian secara prinsip, kemandirian keluarga, mengurus keluarganya. Adapun yang lain itu bukan berarti nggak boleh cawe-cawe. Cawe-cawe ini bahasa politiknya, nggak boleh ikut campur, bukan nggak boleh ya. Maksudnya gini, ketika suatu saat kita punya anak, dia menikah, kemudian kita lepas tangan, enggak, tetap kita harus kontrol dia. Ya, sebagaimana Rasulullah, ya, ketika dia menikah dengan Aisyah, lalu apakah Abu Bakar As-Siddiq jadi lepas tangan ketika ada masalah? Enggak, dia tetap ikut menyelesaikan, ya, tapi sekedar ikut menyelesaikan kalau ada masalah. Jadi bukan bikin kesempatan gitu ya, bukan bikin masalah. Nah, bagaimana kita menyikapi jika ada dalam rumah tangga kita di mana mertua itu lebih dominan? Ya. Nah, ini harus kita sampaikan baik-baik kepada suami kita sebaik mungkin tentang hal ini ya. Sampaikan dengan bukan dengan emosi, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kata-kata yang ada masalah hubungan dengan mertua, apa aja kok masalahnya kok? Itu semua kita mengalami. Tapi bagaimana kita memanage masalah ini? Nggak ada sebuah rumah tangga yang nggak punya masalah, nggak ada. Bahkan rumah tangga Nabi saja ada masalahnya. Ya, ketika beliau misalnya pernah sebulan rumah tangga Rasul itu diguncang fitnah dan nggak menanggung fitnahnya. Istri tercinta Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha difitnah berselingkuh, berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, saksinya banyak.
ada buktinya gitu kan. Gimana enggak? Guncang Madinah waktu itu. Itu rumah tangga Rasulullah sampai kemudian Allah menurunkan firman-Nya mengklarifikasi semua berita dusta itu. Disebut dengan hadis ifki. Ya, masalah kecemburuan ada. Bahkan Rasulullah sampai menceraikan Maria al-Qibtiyah yang kemudian turunlah surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwajik wa hinabi. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang tidak disukai istrimu? Jadi Nabi sampai mengharamkan madu yang disukai karena istrinya nggak suka, gitu kan? Itu kurang Allah, jangan kau haramkan sesuatu yang halal ke Allah, ya, semata pengen mendapatkan keridhaan istrimu. Jadi artinya apa? Rumah tangga Nabi pun sekali berbeliau ada masalah, ya, ada kecemburuan, ada protes. Ya. Jadi kalau para suami diprotes istri biasa, Nabi juga diprotes oleh istrinya. Ya, tentang apa? Tentang duit, harta. Ya Rasulullah, engkau kan berpulang dari perang ini, bla bla bla. Kan banyak duitnya. Ya tambahlah uang belanja. Begitu gara-gara kan? Itu istrinya mengatakan kepada beliau. Apa kata Rasulullah? Baik, kata Rasulullah. Kalau intuitnal hayatad dunya, kalau kalian pengen kenikmatan dunia, saya kasih semua. Dan saya akan ceraikan. Ustarihku nasarahan jaga, saya akan ceraikan dengan baik. Tapi apakah kalian milih itu atau dengan mengenai Rasul? Ya, mereka manusia. Mereka juga protes Rasulullah, datang Rasulullah, ramai-ramai. Ya Rasulullah, di antara istrimu ini yang beberapa orang ini, siapa yang paling kau cintai? Coba disekap begitu kan? Jadi Nabi dikerumunin, datang istrinya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, di antara kami ini nih, beriman bersekian ini ya, siapa yang paling kau cintai? Ini Aisyah yang apa namanya kerjaannya gitu kan? Dia berharap Nabi mengatakan Aisyah kan begitu kan? Tapi Nabi dengan bijak mengatakan, oke. Besok kita datang kumpul lagi di sini. Datang sini dan saya akan jawab kepada Rasulullah. Dan mereka datang lagi besok dengan menanyakan hal yang sama. Siapa yang paling kau cintai? Datang. Maka Nabi dengan bijak mengatakan, yang saya cintai di antara kalian adalah orang yang tadi malam saya datangi dan saya kasih koin. Suami Ustaz. Ternyata semua didatangi Rasulullah dan semua dapatkan hadiah gitu ya. Selesai gitu ya. Jadi begitu cara Rasulullah menyelesaikan masalah. Pernah juga suatu saat dan saya terus di sini ya. Pernah Nabi itu berdua dengan istrinya. Istrinya Aisyah dan kemudian Saudah binti Zam'ah. Rasulullah bertiga mereka. Saudah binti Zam'ah, Aisyah dan Rasulullah. Saudah binti Zam'ah ini menghidangkan makanan berkuah. Ya, jadi mungkin sop barangkali ya atau bubur ayam ya yang makanan yang berkuah mak ada airnya ya. Kata Saudah binti Zam'ah, maaf saya keliru, Aisyah menghidangkan. Kata Aisyah, ayo makan. Maka Nabi mengambil jatahnya makan. Kemudian Aisyah juga berikan ini kepada istri Nabi yang lainnya, Saudah. Tapi Saudah nggak mau. Aisyah yang menghidangkan, tapi Saudah nggak mau. Kata Saudah, makan. Dua kali tawarin, dua kali menolak. Kesel Aisyah, dia ambil makan, dicipratkan ke wajahnya Saudah. Aisyah kan orangnya masih muda, rada-rada kadang kesabaran, kata orang Betawi gitu ya. Nah, apa Rasulullah? Apa sikap Rasulullah? Melihat istrinya mencipratkan sesuatu ke wajah istri yang lain. Ya. Apa jawab Rasulullah? Kalau kita dalam posisi Rasulullah mungkin dua-duanya dimarahin, dibentak. Aisyah dimarahin, kenapa kesabaran? Dan Saudah, apa salahnya nyicipin makanan? Gitu kan? Kira-kira. Tapi Nabi enggak. Kata Rasul, ya Saudah, balas katanya. Maka di sore hari itu kira-kira demikian ya, terjadilah ya pertikaian kecil antara Saudah binti Zam'ah dengan Aisyah, saling cipratin kuah ke wajah. Dan itu terus berlangsung sampai kemudian di kejauhan muncul Umar bin Khattab. Umar, kata Rasul, ada Umar. Maka kedua-duanya berhenti berantem, masuk ke dalam kamar, cuci muka, urusan beres. Jadi kita menemukan kehidupan kisah-kisah seperti ini di Rasulullah. Kehidupan manusia banget gitu kan, manusia. Mereka juga cemburu, mereka juga pernah, kalau nggak salah waktu itu yang mendapatkan kehormatan untuk berangkat, kalau nggak salah Hafsah gitu kan, bersama Rasulullah ya, dan dia punya unta tersendirinya, kemudian ditukar miliknya Aisyah, sehingga yang berangkat akhirnya Aisyah gitu kan. Ini lucu gitu ya, lucu. Ada hal-hal seperti ini bersaing untuk mendapatkan perhatian dari Nabi SAW. Jadi yang tadi itu ya, baik tentang komunikasi ataupun dengan hubungan dengan mertua,
tetap harus kita jaga dengan baik. Sampaikan dengan baik kepada suami ya, dan insya Allah ada masalahnya diselesaikan. Monggo, bisa ada? Silakan. Ada hadiah buku dari Ustadz ya? Saya ada hadiah. Oke, baik. Ada dua ya? Nita dan Ibu. Sebentar ya. Dua ya Ustadz ya? Dua. Dari saya dua. Di mobil ada satu, nanti diambil. Ini dua pertanyaan terakhir ya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz izin bertanya, gimana apabila dalam rumah tangga suami istri tanpa disadari dari awal pernikahan sampai ke belakang, akhirnya istri jadi dominan dalam mengurus misalkan tagihan, urusan anak, dan suaminya ada di zona nyaman, ya udahlah ada istri gitu kan. Caranya untuk membalikkan keadaan bagaimana? Soalnya kan kalau diomongin secara langsung lisan gitu kan pasti ego suami kan Naik, nggak ya? terima gitu aja. Iya. Terima Baik. kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Masya Allah, terima kasih sekali atas silahnya. Ustaz, tadi di awal Ustaz membuka dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 bahwa Rasulullah dan sekitarnya gitu ya keluarga ataupun sahabat itu adalah suatu hasanah. Jadi tadi kita dengarkan bersama ada teladan dari Khadijah, Masya Allah. Kemudian tadi Ustaz sampaikan bahwa Khadijah memiliki 6 anak yang ini luar biasa karena tidak dimiliki oleh istri-istri yang lain selain Miriam pada saat itu. Jadi akhirnya saya bikin ini Ustaz. Oh, takut ditanya Rasulullah, takut ditanya sama Ustaz, takut tanya Rasulullah, takut ditanya sama Ustaz. Saya jadi bikin tadi akronim Khosruf. Nah, jadi Khosruf Abdullah, Raya, kemudian Zainab, kemudian Raya, Kulsum dan Fatimah Khosruf. Takut ditanya dulu. Nah, tapi kemudian saya berpikir, Masya Allah, berarti istri Rasulullah yang sebenarnya menjalankan parenting terhadap anak yang paling banyak adalah Siti Khadijah gitu kan. Nah, berkenan Ustadz mungkin menyampaikan kepada kami sekilas keutamaan atau teladan-teladan dari Siti Khadijah dalam konteks parenting untuk mendidik anak-anak yang mana mungkin ini memang khusus spesialisasinya Khadijah dibandingkan istri Rasulullah yang lain. Terima kasih Ustadz. Iya, baik, menarik ya. Pertama tentang istri yang dominan ya. Istri dominan ini kasustik atau memang begitu ya? Begitu kayaknya ya. Jadi bapak ketika di rumah sudah jadi koala aja ya, di luar jadi singa ya. Ya, jadi dominan ini emang harus kita lihat ya sejauh mana ya. Kalau urusan-urusan teknis ya, disebut dominan, menurut saya tergantung apa. Misalnya bayar listrik, cicilan SPP anak-anak, terusnya. Kalau istrinya sifatnya administrasinya bagus sih nggak masalah. Sebentar, ngebayarin teknis atau uangnya. Ketika dia meninggal sebelum kenabian, Khadijah meninggal 10 tahun setelah kenabian, jadi sekitar 14 kali 15 tahun. Itu dalam naungan dan didikan Khadijah. Nah pertanyaannya, bagaimana Khadijah mendidik anak-anaknya? Mungkin ini pertanyaannya ya. Dalam kurun 15 tahun sebelum kenabian dan 10 tahun setelah kenabian. Jadi begini, Khadijah ini Allah, kalau kita lihat tadi sejarahnya sudah kita perhatikan ya sebelum kenabian, orang yang sangat mandiri dari sisi ekonomi. Jadi tidak ada masalah dari sisi itu ya. Maka dengan demikian dia bisa konsentrasi mendidik anak-anaknya. Ya. Walaupun tidak banyak hadis menjelaskan teknisnya secara teknisnya, tapi filosofinya apa? Khadijah ini sangat care, sangat peduli, konsen ya dalam mendidik anak-anaknya. Jadi mendidik anak itu bukan kerja sambilan. Tahu kerja sambilan ya? Kalau sempat enggak, tapi fokus perhatian. Dan itu bukan ketika mereka sudah dewasa, tapi dari kecil, dari lahir ya. Dan ini yang diberikan contoh ini teladan oleh para ulama setelahnya. Lihat siapa yang mendidik Imam Malik? Ibunya.
Ya, jadi yang mendidik Imam Malik rahimahullah menjadi ahli hadis Madinah yang kita kenal dengan mazhab Malikinya. Siapa yang dia? Ibunya. Ibunya yang kemudian merapikan pakaiannya, memberikan makanan untuk Imam Malik ini, mengantarkan ke gurunya. Ibunya. Pada suatu saat Imam Malik dipanggil ibu. Ya, jadi dia mau berangkat, ya, kemudian dipanggil lagi oleh ibunya. Ingat, ibunya bukan ayahnya, ibunya. Ternyata Imam Malik ini salah satu kancing bajunya itu belum dipasang. Begitu perhatian sampai kancing baju yang belum dipasang aja itu mendapat perhatian dari ibu. Imam Syafi'i juga demikian. Siapa yang menjadi Imam Syafi'i? Ibunya. Sebab Imam Syafi'i itu lahir dalam keadaan yatim. Siapa yang menjadi Imam Syafi'i? Ibunya. Ya, Imam Malik. Ya, ketika ditanya, Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, siapa yang ngajar Anda hafal hadis? Ibu saya. Jadi yang ngajar Quran ibu, hadis siapa? Akhlak ibu. Jadi yang mendidik para ulama empat ulama fikih ini ya, mazhab ini ibu. Maka benar kalau Nabi kemudian mengatakan al-ummu madrasah. Ibu adalah sekolah. Al-ummu madrasatun idza adatta syaban thayyibal araq. Kalau engkau ya menyiapkan ibu yang baik, berarti engkau telah menyiapkan generasi yang baik dari akarnya. Jadi kalau pengen menghancurkan negara, hancurin mak-maknya ini, hancur negara ini, ya kan? Hancurin ibu ini, hancurin akhlaknya, hancurin perilakunya, hancurin yang mudah, diambruk sendiri. Ya, karena imati yang sebuah negara ini ibu-ibu ini. Dan sebaliknya kalau kita berharap generasi ini akan tumbuh dengan baik, didik ibu-ibu dengan baik. Berikan mereka pendidikan yang baik, pencerahan yang baik. Ya, sebab al-ummu madrasah, ibu itu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Makanya karena yang sekolah pertama dari kecil. Ya, dan harus fokus, jangan didik anak sambilan kalau ada waktu. Enggak. Jadi makanya bagi yang mungkin yang masih punya anak kecil ya, mungkin aktivitas di luar yang akan menyita waktu mungkin menurut saya harus dikurangi. Anak. Sebab begini Bu, kalau kita keliru nih mendidik anak dari kecil, penyesalannya itu luar biasa. Menyesal Bu. Sebab kenapa? Karena nggak bisa diulang. Ibu-ibu kalau beli mukena nih atau apa, warnanya nggak cocok. Butik Khadijah bisa tukar lagi nggak? Enggak ya. Beli lagi, bisa beli lagi nggak? Bisa. Kami Pak Ayah beli mobil. Nah ini kekecilan ya, anak saya kan 5, ini mobil bisa tukar beli lagi? Bisa. Tapi kalau anak, mulai SMP, kayaknya anaknya nggak bener deh. Bisa tukar Bu? Bisa tukar anak? Bisa. Atau diulang? Kecilin lagi deh? Nggak bisa. Kembali ke anak kecil gitu ya? Enggak. Sekali kita salah Bu, lewat enggak bisa diulang. Makanya salah satu nasihat bibi saya yang saya nggak ikutin karena salah gitu kan, pendidikan anak. Bukan saya pernah cerita istri atau lewat ya, tapi ya saya cerita penting juga nggak apa-apa. Jadi pernah saya mengalami pilihan antara mengeluarkan bapak saya dengan memasukkan anak saya ke pesantren dengan angka yang sama 33 juta atau 32 lah waktu sekitar itu ya. Ini masukkan anak ke pesantren harga uangnya segitu dan mengeluarkan bapak segitu. Kata bibi saya, tunda dulu anakku ke pesantren itu. Umrohkan bapakku enggak, dua-duanya penting. Ya, sebab begitu ditunda atau masukkan pesantren yang tidak berkualitas, lewat itu setahun, enggak bisa diulang tuh. Memang kita Doraemon yang punya mesin waktu, nggak bisa. Ya, jadi jangan sampai terlewatnya pendidikan anak dari kecil sedini mungkin. Nah ini pernah saya sampaikan dengan Ustaz Budi Azhari ya, juga pakar parenting neurologi juga ya, beliau yang pemilik sekolah Kutab itu ya. Mungkin lain kali bisa dipanggil beliau untuk sharing tentang hal ini. Ya, jadi pernah ya saya sama beliau di Bogor waktu itu ya, di acara seperti ini. Tapi fokusnya pada pendidikan anak dari kecil, ya, oleh ibu-ibu. Usai acara, masih ada waktu istirahat, ya, ada ibu datang ke depan. Ustaz, tadi saya mau nanya, tapi waktu udah habis. Padahal waktu masih ada, cuma malu kayaknya nanya ya. Makanya konsulnya di depan. Nah gimana Bu? Saya menyesal sekali.
baru ketemu Ustaz sekarang. Mesti dari dulu saya dapat ilmu dari Ustaz. Kenapa Pak? Kenapa Ibu? Ya, saya sepakat sekali bahwa mendidik anak itu harus konsen, fokus, dan dari kecil. Ini masalah dari kecil. Dulu ketika anak-anak saya masih kecil, saya nggak peduli. Saya sibuk kerja, kemana-mana susahnya. Anak-anak saya diasuh oleh pembantu. Mereka sekolah diantar jemput oleh mobil yang jemput. Dia dicuekin. Nah sekarang anak saya udah gede susah. Ya, usia sudah 50 tahun ke atas, gak mungkin melahirin lagi. Anak saya baru udah kuliah. Apa yang harus dilakukan? Jadi dia menyesal tidak mendidik anak-anaknya dari kecil, seperti Khadijah tadi. Dia menyesal, tahu-tahu anaknya udah gede, bisa balik lagi, nggak bisa. Apa yang harus saya lakukan menghadapi anak-anak yang udah kuliah, udah dewasa gitu kan? Sementara usia masa remaja, masa kecilnya saya abaikan. Ibu tahu jawaban Ustaz Tuli? Apa? Saya waktu itu nggak kepikir jawabannya, tapi dia luar biasa jawabannya. Dan nggak tahu ibu-ibu di sini sepakat nggak dengan jawaban beliau? Katanya begini, ibu nanti pulang ke rumah, bisikan ke telinga suami, suruh kawin lagi, suruh nikah lagi. Kan nikah tuh, kan dia melahirkan nanti kan? Nah ibu didik tuh anak itu dari kecil. Setuju nggak Bu? Pasti enggak. Ibu itu manyun aja dia gitu kan. Kayaknya Ustaz itu nggak berikan solusi yang baik. Ya, ibu kan pengen mendidik anak dari kecil. Kan nggak mungkin lagi anak ibu yang sudah kuliah kecilin lagi. Ibu juga nggak mungkin menghidupkan, nggak ngapus lagi. Nggak mungkin kan? Nah, suami ibu suruh kawin lagi. Kan dia lahiran tuh nanti. Istri yang kedua itu kan lahiran kan? Kan anak ibu juga kan? Ini Ustaz. Nah, jadi itu dari kecil gitu kan. Ini namanya penyesalan tidak akan kembali gitu kan? Iya, makanya di sini ada yang mengalami begitu. Semoga ada ya. Makanya Khadijah, belajar Khadijah, beliau mendidik anak-anak dan sekecil mungkin, sedini mungkin, dan itu fokus. Ya, karena bisnis sudah jalan, udah ada yang menyelenggarakan, khususnya dia bisa fokus mendidik anak-anaknya sehingga melahirkan sosok-sosok seperti Zainab yang masuk Islam langsung ketika didakwai Rasulullah. Pokoknya menjadi istri yang hebat. Dari Utsman dapat melahirkan anaknya Abdullah, nanti ada Ummu Kulsum dan ada Fatimah yang kita kenal semua, yang melahirkan cucu Rasulullah, Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum juga, melahirkan generasi yang soleh. Itu tidak lepas dari tangan seorang Khadijah yang mendidik anak-anaknya dari kecil dan fokus. Pelajari metode pendidikan anak, dan itu ada ilmunya. Bagaimana memperlakukan anak yang usia 0 sampai 7 tahun. Itu ada ilmunya, 7 sampai 14 tahun, 14 tahun ke atas. Apalagi sekarang lo, didiklah anak-anak kalian sesuai dengan zamannya. Jangan didik anak-anak kita seperti emak kita dulu mendidik kita. Salah. Tahu ibu-ibu, ya? Emak kita dulu kalau nyuruh mandi nggak? Gayung, pukul ke. Mau dipakai sekarang nggak bisa. Bisa laporan ke Komnas HAM, penjara kita. Iya. Nah itu semua harus pelajari, harus tahu. Nggak bisa enggak ya. Makanya dari itu perlu fokus. Nggak bisa nyambi, nggak bisa. Sambilan nggak bisa. Sambil kerja nggak bisa. Nggak bisa. Harus pelajari perkembangan anak-anak. Ini kenapa nih mulai aneh-aneh gitu kan? Atau misalnya tangannya kalau tidur begini-begini. Jangan cuekin Bu, itu keracunan gadget itu. Tangannya kalau tidur begini kan orang harus berada di atas. Pendidikan Qurannya cek, udah tamat SD, Qul aja nggak beres. Nah, ini kan nggak ada masalah. Kita harus tahu itu, harus tahu. Ya. Ini udah mau SMP, sholatnya nggak benar gitu ya. Ini udah SMA, harus menutup aurat. Ikuti terus perkembangan dan itu kesehatannya. Ini anak udah sekian tahun, tapi kok badannya masih kecil gitu kan? Kenapa? Pas dia tes mantuk ternyata ada penyakit refleks paru-paru. Kita harus tahu yang begituan gitu kan. Itu dari sisi kesehatan medisnya atau kemudian mentalnya. Kenapa harus begini? Ini hari istri saya boleh ditanya. Ini anak udah sekian usianya, tapi kok tingginya segini-gini aja. Ya pendek banget sih enggak. Cuma kita pengen anak yang lebih tinggi dari bapaknya. Dia minimal. Datanglah kami ke dokter ortopedi. Datang kami Bu, bayar 400.000. Mahal itu ya. Bayar kami, beli obatnya. Kata
kata dokternya. Akhirnya kita belajar juga. Anak bapak ini jangan kebanyakan main futsal. Anak kami memang suka futsal, ternyata nggak boleh. Terus banyak yang renang. Nah, kan jadi tahu. Jadi kita nggak, ini anak kok tingginya gini-gini aja. Enggak pendek enggak. Cuman kita pengen anaknya lebih tinggi dari bapaknya aja. Gitu kan? Pengen. Kita belajar. Ya. Jadi walaupun anak kami masukkan pesantren, tapi enggak masukkan pesantren kemudian enggak. Ditelepon setiap pekan, gimana perkembangannya, hafalannya, sakit apa enggak, dan seterusnya. Dijenguk. Nah, jadi mendidik anak itu harus fokus. Dikelongin, gitu kan? Dicek, gitu kan? Nah, ini yang bisa kita pelajari dari Khadijah. Oh, cukup mungkin? Atau ada lagi? Tunggu. Kan kayaknya sudah jam 12 ya, mudah-mudahan biasanya suka ada yang mau jemput anak sekolah nih. Oh iya. Ya kan? Nah, I feel you Bunda, I feel you. Karena aku udah gede-gede ya. Bentar, itu tadi saya sempat ngerekam tuh waktu Ustaz bilang, mau tahu nggak Bu jawabannya kalau kita anak udah gede, terus sudah terlambat mendidik anak, saya udah rekam tuh. Tapi pas dengar jawaban Ustaz, saya langsung pengen mati. Udah jadi deh Ibu bukan yang pertama yang tertipu ya. Yang lain ada sama lagi sebenarnya. Just stand by ibu. Terima kasih Pak Geri, Masya Allah. Untuk empat penanya tadi, ya silakan Bunda. 1, 2, 3. Satu lagi mana? Di toilet ya? Betul, udah 4. Oke, baik. Sama Mbak Yanti. Di sebelah mana ya? Sebelah mana ya kalau beda ya? Biar kelihatan. Oke, sebelah sini ya. Oh, sebelah sana, maaf, sebelah sana. Karena kameranya sebelah sini. Sebelah sana. Kamera sebelah sini, mohon maaf. Silakan. Ini bukan finalis gadis sampul lagi ini ya. Angkatan gadis sampul. Yang terakhir buku. Ya, yang terakhir ada buku dari Ustadz. Hah? Enggak dong, kamu udah buku. Kalau udah buku boleh tukeran nanti. Sama yang udah buku. Mari foto dulu ya. Kita 1, 2, 3, kita lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih rezeki hari ini ya bunda-bunda ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Emang kalau kita niatnya untuk mencari ilmu akhirat, dunia juga dapat ya Ustaz ya. Nanti yang mau dapat buku tadi siapa? Ibu. Saya ada 1 di mobil, nanti ambil di saya. Waduh, Itu hadiah mau foto sama. waduh sama. Tadi mau nanya karena katanya bilang Oh iya. Ini nggak mau, ini nggak mau. Ini kita dari panitia nanti. Baik. Oke, Ustaz mau izin untuk kita foto bersama. Ya. Baik, dan langsung dari sini aja ya. Langsung dari sini aja. Jadi kita nggak berubah, mungkin agak merapat. Kok cukup begini? Merapat ya? Biar agak di dalam. Siti Khadijah. Satu lagi.